Kembali lagi di acara INEK, interview nekat bersama Dokter Tirta. Tunggu tak. Gas mulu kebiasaan. Kayak orang-orang mabuk. Iya. Teriaknya kenceng banget. Cuma kali ini berubah ya. Kali ini berubah penampilannya, dulu kan rambutnya warna hijau. Kita kan mau capres. Oh, capres. Saya kan calon presiden masa depan, jadi agak branding rapi. Oh gitu. Dia tergantung zaman, Bor. Betul, Bor. Dulu kan warna-warnanya ikutin Natal Lintar. Betul. Sekarang mau ngikutin siapa? Ikutin Baikbok. Satpol PP. Bawa Satpol PP. Boleh ya. Rapi-rapi banget. Lu kalau kena Bayar APR dong. kreatif. Iya lah. Lu kalau kena APR kreatif. Agak. Gue mau kena apa aja kreatif. Asal sampingnya lu mah. Wah. Boleh aja. Modusnya pinter juga nih ya. Oke, Dokter Tirta yang biasa juga dipanggil Cipeng ini. Kenapa sebenarnya awalnya bisa Cipeng tuh dari mana sih? Jadi gua 2015 gua ke Jakarta. Terus gua buka toko di Blok M. Duitnya habis buat sewa, mau bisa pulang. Akhirnya gua tidur di situ ngemper sama anak-anak Blok M. Terus gua ditolong sama Agit sama Diego. Agit boles. Diego salah satu ya abang-abangan Jakarta lah. Iya. Sama beberapa abang-abang Blok M. Terus mereka bilang anjing ada orang Jawir kan tuh Jawa ya, Jawir, muka Cina, tapi kayak udah gepeng, nongkrongnya kayak pengkolan. Iya. Dijulukin kita Cipeng. Oh, Sampai sekarang pengkolan. berarti. Iya. Oh, Itu Cipeng. 4 bulan gue di jalan di sini. Gepeng apa pengkolan itu? Mana lah? Serangannya. Makan dulu. Cina gepeng pengkolan. Berarti untuk saat ini kan lo dikenal bisa influencer, bisa dokter, bisa Atau- cipeng, bisa Bacoter, translator, bacoter, transgender. transgender, jablay gitu. Anjing. Nah, lu lebih suka dikenal sebagai apa sih? Gue lebih senang sebagai Cipeng aja sih, orang biasa aja. Orang. Karena sejatinya gue malu sama, karena kan bokap gue kan aslinya karyawan biasa ya. Nyokap gue juga karyawan biasa. Gue juga berawal dari Karanganyar, orang gunung, dan gue juga orang biasa coy, orang gak punya. Makanya bokap gue dulu kerja dari jam 7 sampai jam 7 malam, 7 pagi lembur terus biar gue dapet duit bisa makan. Kalau dulu orang nggak punya. Emang gak punya nih, makanya kalau dibilang gue kaya raya sekarang menurut gue salah besar, karena di Karanganyar pun pada waktu di Karanganyar Jawa Tengah ya bokap gue emang berjuang keras banget. Makanya ya aku lebih seneng sebagai orang biasa. Berarti ini bukan template-template kayak motivator kan? Kagak nih. Biasanya kan sok-sokan susah dulunya. Iya. Tadi lu beneran susah. Susah. Kelihatan. Anjing. Biasa kan kalau orang-orang yang template kan ganteng cerah ya. Bener. Muka gue udah kayak Oli Samping. Yes. Banyak semen nih emang. Ngeledek aja. Untung gue yang ledek, jangan lu sendiri yang ledek. Anjing. Kan lu sering menggembor-gemborkan tentang corona. Maksud gue lu berani banget gitu. Sedangkan orang-orang tuh agak nahan-nahan gitu. Ah, Ya contoh, mungkin salah satu temen lu sekarang udah kena kasus gitu. jaring ya. Iya. Jadi udah kena kasus gitu. Nah, Anji juga nah di Polda. Anji juga kena. Lu kapan? Agak. Ayolah. Buru-buru. Celurit bisa. Jadi kalau Aja dading takut. kalau gua sih gini, gua tuh dari dulu kuliah, gua emang hobinya emang vokal. Vokal. Nyanyi. Anjing bukan, maksudnya vokal tuh bersuara. Kita kan taunya vokalnya. Iya, kan suara main sama Anji. Kena lupa. Anji Ini drive kena thru. lupa. Anji sama Jerry itu musisi. Iya. Bener-bener. Orang kepala 3 digoreng. Kejebak. Kejebak. Jangan tahu ini semua KTP-nya. Kita cegat di rumahnya. Mulai ngegas lagi. Kemarin-kemarin nggak berani ngegas lagi. Habis itu goreng. Anjing. Boleh. Bang, Udah yang berbakat. diam. Jadi kalau gua bilang, gua dari SMA pun gue emang kayak gitu. Rap ya, emang ya kayak gitulah. Gue sering bolak-balik Discourse, terus untungnya masih bisa survive lah, masih bisa aman di SMA. Di kuliah pun kayak gitu. Nah, gue emang dari dulu tuh edukasi kesehatan.
Gue sebenarnya pada waktu corona masuk dari bulan Januari ketika corona viral di Wuhan, gue udah bilang bahwa kita harus siap-siap. Cuman karena kita tuh heboh-hebohan gak jelas, akhirnya gue bersuara terus. Dan di bulan Maret gue udah bersuara, idealnya Jakarta dulu yang di lock, tapi warganya dikasih makan. Cuman telat, gue dianggap sotoy, akun gue sempet dihack sama buzzer, dan gue di situ akhirnya memutuskan untuk ya udahlah gue fokus kesehatan aja mau UMKM. Tapi setelah 7 bulan berjalan gue mengamati sistem ada yang salah ya gue bersuara lagi kayak dulu, gak ada nothing tulus karena temen gue udah bangkrut, toko gue 4 udah down di Jakarta karena PSBB terus jaring juga udah masuk bui pada diskusi gue, teman-teman gue yang dokter juga kelelahan, sementara di sisi lain teman-teman gue yang di bawah gak dapat makan terus sama event karena kan gue juga industri event, jadi ada ya udah nothing tulus aja, udah yang penting gue bersuara aja, terus ya udah nggak takut tuh ujung-ujungnya semua orang pada mati ya men. Jadi sebelum karena hidup cuma sekali ya gunain bersuara lu dengan baik sih, kan kita anak muda ya. Ya anak muda tuh kan kentalnya dari zaman kemerdekaan selalu dengan pergerakan, jadi lu harus bersuara selama masih muda. Kalau lu udah tua mungkin lu akan gak akan senekat ini men. Benar. Lu udah tua kan? Iya, 29 sih. Oh, 29. Masih muda. Lu kenapa sensi banget sama sih ya? Gue sayang sama lu gitu. Nah, abis itu putus lu. Kita rapetin pantatnya ntar. Nah, masalah kepercayaan di anak muda nih agak kurang nih tentang corona. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Nah, kalau dari sisi pribadi lu nih sebenarnya corona tuh ada apa enggak sih? Karena banyak spekulasi dari anak muda tuh, nggak ada corona. Kalau dari sisi gue buat kawan-kawan semua yang nonton si Jakarta Keras, corona tuh ada, dari gue bilang Maret tuh ada. Cuman corona kalau dibilang banyak info yang salah kayak corona ada obat, kagak. Corona tuh kagak ada obatnya kok. Namanya virus, kan gue agak teori virus itu kan basisnya ada RNA, DNA, ini RNA. Kalau gue terangin ngantuk. Jadi basisnya virus itu cara ngelawannya pakai antibody bor. Manusia tuh punya antibody tentara sendiri. Nah kalau kita kayak ada obat-obat yang divirali media itu hanya obat yang untuk mengurangi gejala pada paru. Tapi obat sejatinya yang paling kuat adalah antibody kita masing-masing. Imun tubuh berarti. Imun tubuh, gimana kita meningkatkan imun tubuh dengan makan yang banyak? Scott Emotion. Iya. Scott Emotion. Nah, juga ngomong Scott Emotion. Kenapa? Raket. Itu kita main fisik nih, wah. Angkat bro, angkat. Gue diancam dipukul. Ambilin celurit coy. Nanti gue mikirnya tuh. Jadi kalau tadi saya mana ya? Oh imun itu kan makan yang banyak. Jadi selain protokol ya makan yang banyak. Cuman karena media di Indonesia tuh terlalu melebihkan, sejak April gue udah gak setuju dengan media yang terlalu ngawur ya. Akhirnya berimbang pada manusia tuh kalau ditekan terus dia akan denial bro. Iya. Jadi kalau lu tekan si manusia itu terus dia akan ngikut, tapi pada satu sisi anjing gue di rumah kok nggak berubah-ubah ya. Gue di luar ya tetap naik, gue di rumah ya tetap naik. Akhirnya si manusia ini tuh akan berada pada suatu fase kayak gue di keluar rumah biasa aja, di dalam rumah juga bakal naik. Ya udah akhirnya mereka keluar. Nah inilah menurut gue salahnya bukan pada edukasinya, salahnya adalah pada bulan Februari banyak pejabat kita mengatakan corona nggak akan sampai Indo. Aku masih ingat berita itu. Dan akhirnya itu berakibat warga percaya. Seandainya pada waktu itu pejabat kita jujur, ya warga kita bersiap-siap, nggak mungkin kejadian kayak gini, Pak. Kalau sekarang kejadian kayak gini, gue bilang belak-belakan telat. Lu mau PSBB sampai kapanpun, masalahnya corona udah sampai semua provinsi. Lu mau PSBB Jakarta, corona dari Bandung. PSBB Bandung, corona dari Cimahi, tetap aja bakal ada. Jadi kalau di situasi sekarang, menurut gua pejabat di atas harus ngakuin kita terlambat. Karena gua di lapangan dan gua bersaksi itu emang terlambat banget ini udah. Dan menurut gua tinggal seleksi alam aja. Seleksi alam. Iya, gua cepet-cepet ya harus seleksi alam. Kenapa ya? Seandainya lu tegas dari Maret, gak akan kejadian kayak gini. Tapi masih udah telat. Jadi kalau dibilang corona ada. Kalau media menakuti, iya benar. Obatnya apa? Antibody. Cara antibodinya makan yang bagus, makan yang banyak, olahraga, narasi positif, dan jangan lupa protokol. Tapi kalau lu lupa ya saling ingetin, jangan diviral-viralin aja. Jadi orang kayak gua aman. Aman. Baca kan makanannya Rumahnya banyak. Iya. Banyak. Ada juga sih. Tapi suatu cowok ada gagal ginjal. Iya. Kebanyakan amer sama narkoba. Iya. Itu jatuhnya cepet juga. Sorry, kita nggak narkoba. Oh iya siap. Kita bukan pemabuk, kita hanya peminum. Kita bukan pemabuk, tapi peminum.
Jadi jangan mikir, lu dokter nggak bisa Tahu, mikir. ya, benar-benar. Yang bisa mikir orang-orang biasa kayak kita. Asik. Gila. Dokter kurang pintar. Dokter malah tukang cuci sepatu. Banyak aja. Masih cuci sepatunya berapa cabang? Di mana-mana dokter cuci darah, cuci Iya. sepatu. Cuci darah juga banyak. Banyak duit cuci sepatu. Emang banyak kan cuci sepatu? Ya enggak sih, karena tokonya udah banyak doang. Oh, Sombong. Sombong. Tutup aja semuanya Pak, Iya. tolong. Kalau itu anjing kan ngurusin gua. Pria toko nih, kan pengusaha dong. Benar Iya. dong. Sekarang kan maksud gua walaupun lu dokter tapi sebenarnya lu pebisnis. Iya benar. Nah, permasalahannya tuh sekarang nih PSBB perpanjang lagi nih Sampai 11 Oktober. sampai 11 Oktober. Malah nggak tahu nih bener diperpanjang lagi apa enggak kan? Gua nggak setuju. Lu nggak setuju? Kagak. Gua dari awal, gua walaupun relawan, gua dari awal nggak setuju. Sampai PSBB Jakarta, tapi orangnya larinya ke Bekasi, orangnya lari ke Depok. Jadi menurut gua nggak efektif. Betul. Jadi- Teman-teman gue masih banyak yang story di Holy Wings Bekasi. Karena Iya. menurut gua nggak efektif kayak gini loh. Masalahnya di Jakarta itu adalah perkantoran ya, Iya. bukan orang lapangan. Kita harus jujur belak-belakan aja. Masalahnya kita nggak terlalu jujur bahwa masalah di kita tuh perkantoran, transport umum, sama emang orang-orang yang banyak AC-nya. Tapi faktanya kan Satpol PP nggak berani ke kantor. Satpol PP beraninya emang disuruhnya di lapangan. Pinggiran. Satpol PP akhirnya pada suatu fase kelelahan juga. Jadi menurut gue PSBB nggak efektif karena sekarang udah telat. PSBB sekarang udah telat, bro, mau ngapain? Iya. Hari ini pun Jakarta malah rekor 1100. Ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 25. Jadi menurut gua di tanggal 25 tetap naik juga 1000. Jadi ada apa untungnya gitu loh. Orang bilang, wah ini harus kayak gini-gini. Ya faktanya orang juga tinggal di Bekasi. Jadi menurut gua salah satu faktor yang menurut gua bagus adalah oh ya sama denda. Itu denda Bener. pertanyakan juga duitnya ngalir kemana juga. Itu dong. Itu Yes. permasalahan. Nah, itu Yang tuh. Yang dulu gua tanyakan. Ada duit gua di situ tuh. Yes. Kena. Kalau ada denda suruh nyapu jalan gitu. Kalau misalnya denda, tapi duitnya ke orang-orang yang terdampak, gua nggak masalah. Tapi tidak jelas juga. Itu kan pendapatan negara ya. Terus habis itu yang gue pengen pertanyakan adalah, kalaupun di PSBB, tetapi orang jalanan nggak bisa makan, harusnya juga dikasih solusi. Kita terapkan pasal 34. Pasal 34 apa? Fakir miskin dan terlantar digelar oleh negara. Benar. Infek selama PSBB suruh ngurus sendiri. Swab juga mahal. Jadi menurut gue nggak efektif. Udahlah. Kalau udah terbukti gagal, akuin aja. Iya. Oke. Akuin aja, ngakuin aja, dan lu fokus aja ke nakes, gimana nakes jangan sampai ada yang korban, orang yang miskin dan keterdampak lu kasih makan, selesai. Benar. Tapi kan nggak mau. Sampai vaksin, vaksin itu bukan obatnya. Vaksin itu cuma cara mencegah. Jadi antibodi lu diperkuat dengan vaksin. Jadi kalau ada yang bilang vaksin obat tuh omong kosong. Iya, benar. Nah kalau gosip masalah semua orang nanti bakal divaksin tuh benar. Duitnya belum ada. Oh dia belum, tapi akan ada. Gue bisa bilang vaksin itu kan kalaupun bisa produksinya bertahap. 30 juta dulu, Maret, terus habis itu 30 juta. Kalaupun semua orang harus divaksin, menurut gua vaksinnya TBC aja si BCG dari 20 tahun lalu aja masih bertahap. Jadi menurut gua gak usah terlalu berangan-angan semua orang terlalu divaksin. Faktanya kita sampai Maret belum tahu nih berjuang pakai apa. Covid-nya aja ekonominya hancur, terus mau ngapain? Tapi kan vaksin kan juga banyak konspirasinya gitu. Nah kalau lu sendiri lu mau nggak nanti kalau vaksin udah keluar lu divaksin? Ya mau kalau gratis. Mau kalau gratis? Ya kalau bayar nggak mau. Mau. Ngapain? Bener. Kayak di Orang pun- SD. Iya, kalau di STC imunisasi gue nggak apa-apa karena itu kan udah program wajib. Itu kan tanggung jawab negara melindungi warga negaranya. Bener. Betul. Masa kalau gue udah negara, gue udah kena pandemi, ekonomi udah berdampak, tiba-tiba divaksin dan gue harus bayar. Nah, kalau gue bilang ya negara harus hadir untuk melindungi warganya. Ini kan kayak perang ya. Benar. Ibaratnya kalau perang kita pakai nuklir dan kawan, ini kan senjatanya biologis, warganya terancam. Warga lu solusinya vaksin untuk mencegah. Yang menurut gue ya si vaksinnya harus kasih gratis. Oh. Kalau bayar berarti yang enak orang kaya doang. Iya. Masalahnya sekarang rapid test, swab test saya bayar sendiri. Kalau rapid juga nggak efektif pun. Rapid nggak efektif. Bukan aku bilang berkali-kali dari Maret rapid itu nggak efektif. Gue heran juga kenapa pemerintah order rapid juta habis gitu, dan dulu harganya 600, sekarang cuma 95.000. Bahkan di Tokped cuma 60. Oh di Tokped ada yang jual? Oh ya 60 dong. Oh, gue kira cuma behelnya Agoy dong di Tokped. Ada doang, ada. Ada. Behel ketengan. Ada satuan. Ntar gue kabarin ke lu deh kalau lu mau mah. Anjing lumayan juga. Iya. Tapi Dok, teman-teman dari perdokteran lu itu satu suara juga sama lu. Takut mereka nggak bisa bersuara terlalu bebas. Satu, mereka kan make a livingnya, kalau gua make a living from
sus cleaning, gue juga ada pabrik, gue ada event, gue ada toko sepatu, distributor, banyak lah. Sementara teman gue make money-nya ya from dokter. Kalau mereka terlalu bersuara, terlalu viral dan bisa dianggap melanggar kode etik, izinnya bisa dicabut, bro. Itu fakta di lapangannya. Kenapa nakes banyak yang diem? Karena kalau dia terlalu bersuara dan dia buat gaduh bisa dicabut. Lah, Tirta dicabut ya bodo amat gue. Kalau mau cabut aja, yang penting gue masih bisa make money. Tapi at least sebelum dicabut gue bersuara, bro. Tapi ada dokter-dokter atau siapa gitu yang nyenggol-nyenggol? Nggak bisa, bro, karena emang gue bicara fakta. Kayak contoh rapid dari dulu nggak efektif. Tapi mereka nggak bisa suara karena kritik bisa ditegur. Kayak contoh dokter itu hanya melakukan SOP, kayak swab. Mereka pun tahu bahwa swab kalau positif tangguh, kalau negatif bayar sendiri dan mahal. Dokter juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma tahu, oh ini positif, yaudah gue rawat sesuai protokol, udah kayak gitu doang. Jadi kita cari pelaksana kayak ibaratnya kayak ada kuli bangunan, kita kuli kesehatan. Pendapat lu tentang teman-teman dokter lu yang mungkin sekarang udah banyak yang gugur? Wah, kalau gue perkara emang bener dia mereka yang kena corona. Ya bayangin lah, kalau menurut gue logikanya kayak gini. Kita nggak usah bahas dokter ya. Let's say ini ada kuli bangunan disuruh bangun apartemen terus-terusan. Cuma istirahat 4 jam, sementara apartemen harus jadi 4 bulan. Akan ada suatu sesi si kuli bangunan ini kan mati, bro. Karena kecapean. Iya, nah itu sama yang terjadi di nakes. Si dokter ini gue udah bongkar di medsos bahwa dari 2019 media udah membongkar bahwa fases kita kurang. Di bulan April media udah membongkar bahwa kita tuh nggak siap melawan corona. Dokter kita terlalu kurang. Nah kita dipaksa terus untuk beli APD sendiri, forsel terus, jaga, lihat terus-terusan pakai APD itu 8 jam nggak bisa lepas-lepas. Akhirnya sampai satu sesi teman-teman dokter kita kan imunnya terbatas, kelelahan, ngantuk, stres, gak ketemu keluarga, makan terbatas, akhirnya kena COVID, langsung buruk. Jadi menurut gua adalah kematian teman-teman gua yang dokter itu harusnya menjadi pelajaran dan audit. Di audit kok bisa sih ada ratusan dokter meninggal, 100 kan meninggal, 100 kena 100 dokter loh, belum perawat 100. Itu bisa meninggal, itu harusnya diaudit. Kenapa kok bisa meninggal? Itu PR pemerintah. Jadi gue jujur aja tuh menjadi membongkar malah bobrok sistem di kita. Sebobrok itu berarti ya? Ya iya, emang dari dulu emang vaskes kita nggak lengkap, dan ketika corona masuk malah pejabat kita bilang corona sembuh dengan pon-pon kroan nasi bungkus. Keras bro. Tir, ntar lu coba awasi nanti ada tukang bakso pakai hati. Kalau dari awal Februari lu lihat berita lah, corona nggak masuk ke Indonesia. Bahkan ada salah satu statement yang gue capture, ras Melayu tidak akan kena corona, itu ada. Terus ada juga, gue capture. Gue selalu capture media dari dulu biar gue kalau statement tidak dituduh fitnah, karena itu media yang ngomong. It means emang ada yang ngomong. Terus ketika ada yang ngomong corona sembuh dengan kerokan dan kawan-kawan. Jadi ketika, dan yang paling kocak ini di bulan April salah satu pejabat kita mengatakan masker hanya untuk orang yang sakit. Sekarang dia mengeluarkan statement sama masker untuk orang yang sehat. Iya, benar. Siapa? Ya lu cek, kok bisa sembuh. Adi sekarang di rumah juga harus pakai masker kan? Iya, itu paling gila tuh. Kita pakai masker, lu bayangin ada suami istri ngewek pakai masker. Kayak makasih. Gak bisa cerot di mulut. Iya. Kurang greget gitu. Kalau kita bilang, Pak, Mama mau hubungan, ya tapi terus tiba-tiba Satpol PP, wah sekali mana? Dan gue kasihannya tuh justru si Satpol PP ya, karena Satpol PP itu kan orang lapangan, cuma nerima perintah dari atas, sementara mereka harus eksekusi untuk menegur. Padahal mereka akan satu fase mereka kelelahan juga. Jadi sebenarnya yang kasihan itu adalah orang-orang lapangan, Satpol PP, nakes, relawan, polisi yang mereka nggak tahu apa-apa tapi cuma ngejalanin SOP. Pertanyaannya siapa yang buat SOP dan siapa yang ngejual swab itu? Siapa itu yang buat? Nggak tahu gua. Lu cari tahu dong. Anjing, hilang gua besok. Oh iya. Tapi mending ngewe pakai masker apa ngewe pakai APD? Iya. Mau pakai APD nggak bisa? Goblok. Pernah diburu pakai acara sahur. Iya. Dari mana? Masalahnya hubungan aja sampai disuruh distancing ya, sampai disuruh jaga-jaga. Iya, kalau gue bilang ketika sampai ada ketika kalau gue bilang ke teman-teman, kalau lu anak muda lu harus berpikir kritis. Gue paham ya, kayak anak muda bukan soal pemberontakan dan pergerakan juga, pergerakan tapi harus tertata. Kayak lu mikirnya ya, kayak ketika sebuah ada aturan absurd berarti ada yang salah. Masa dibilang di rumah harus pakai masker, itu seabsurd banget, Bor. Bener. Misalkan lu pernah ke Johar Baru lah, kalau daerah Jakarta paling keras tuh Johar Baru, terus Cipinang Muara, Cibulen, Ciledug itu kerasnya setengah mati. Lu pikir ada rumah bedeng
di rumah harus pakai masker. Terus Satpol PP-nya suruh ngunjungi rumah-rumah gitu. Halo ya, halo saya mau survei, pakai masker. Kayak itu absurd. Ketika sebuah aturan absurd berarti ada yang salah. Nah, kenapa ada yang salah? Berarti ya itu harus diaudit. Cuman menurut gua atasan-atasan kita ini malu untuk mengatakan dirinya kalah. Gengsi tingkat tinggi. Gengsi banget bahwa men kita salah loh lawan COVID. Harusnya gua lebih respect sama orang ya. Halo, gue salah. Halo, saya saya pemimpin negara ini atau saya pengendali daerah kota ini. Minta maaf, COVID tidak bisa dikendalikan. Sekarang kita herd immunity. Supaya makan yang banyak supaya kita tidak kena. Jadi buat pemerintah jangan takut-takut berkena sanksi sosial. Nih, sebelah bukan sanksi sosial mulu nih. Gua udah kayak kalau di gua relawan itu jadi tameng ya. Jadi kayak kalau kita dipaksa edukasi, ada pejabat melanggar kita diketawain. Sampai pada satu sisi gua udah nganggap hujatan tuh makanan dari karena gua diceramain sama Marcel, Riken, Coki, Tretan, si Muslim bilang bahwa ke gua udahlah anggap head speech itu kayak makanan sehari-hari. Mereka pun si Coki Muslim malah pernah mau dibunuh kan. Karena mereka berteriak dan ormas. Jadi menurut gua ya suatu saat mereka akan paham bahwa relawan dan orang-orang kayak gue itu cuma tameng doang. Tameng untuk menutupi sebuah kesalahan yang terlanjur dibuat terus-terusan. Nah, jadi dalam keadaan yang sekarang kayak gini nih, PSBB segala macam, kapan Indonesia bisa balik normal lagi itu kapan? Kalau gua bilang kapan Indonesia bisa balik normal tuh adalah mungkin bisa lama banget, gua aja nggak tahu. Karena dulu gue prediksi September tambah parah, Desember pun mungkin ekonomi parah. Menurut gue bisa tahun depan dan habis tuh. Tahun depan dengan posisi kita udah mengalami kebangkrutan yang lumayan parah. Bangkrut negaranya apa bangkrut Susan Care? Iya. Keras juga ya. Kalau gue bilang bangkrutnya bukan bangkrut negara, tapi orang-orang yang akhirnya pekerja harian yang akan mengalami suatu kondisi mereka nggak bisa dapat duit. Lu tanya ke orang-orang di Kalijodo lah. Sekitar Kalijodo dulu mengandalkan duit dari Taman Kalijodo dan skatepark. Benar. Sekarang semenjak PSBB orang-orang sekitar Kalijodo nggak bisa makan. Banyak banget. Ketika logika tanpa logistik, that's meaning akan kemunculan anarki. Itu yang gue bilang dari dulu. Logika tanpa logistik itu anarki. Kalau lo memaksa orang bahwa nggak bisa makan, akan timbul anarki dan chaos yang baru. Agent of chaosnya akan muncul satu-satu. Nah, kalau agent of chaos muncul satu-satu, kesenjangan sosial akan menjadi salah satu alasan untuk menimbulkan chaos tersebut. Nah, ini PR pemerintah selanjutnya. Berarti suatu saat kalau misalnya tetap berpanjang kayak gini, bisa aja chaos di bawah. Oh ya bisa banget. Karena apa? Ketika orang udah nggak bisa makan, skill primitifnya itu akan muncul. Skill primitif adalah memenuhi kebutuhan makannya. Kayak singa. Akhirnya ketika mereka pengen makan ya mereka akan melakukan apapun supaya mereka bisa makan. Entah itu akhirnya melanggar hukum. Jadi menurut gua pemerintah harus waspada untuk daerah-daerah yang tidak menurut gua grassroots karena mereka udah nggak bisa makan. Kalau lu ngentengin ya lu cek aja udah nggak ada yang bisa makan. Terutama daerah Kalijodo emang bisa makan semua. Kagak kok. Jangan sampai orang-orang seperti ini melakukan apapun untuk bisa makan. Dan gua nggak di sini gua bukan menakut-nakuti, tapi faktanya teman-teman gua udah seperti itu. Kalau gua nggak bisa makan ya sampai Desember, gua udah bodo amat. Yang penting gua bisa makan. Kalau orang seperti ini udah sampai mengatakan hal itu, that's meaning bisa muncul chaos-chaos yang terjadi. Jadi menurut gua negara harus hadir untuk orang-orang seperti ini. Jangan orang kaya doang diperhatiin. Benar. Orang kaya mau diperhatiin. Kita kapan, Pak? Lu kan kaya nih. Alhamdulillah. Lu kalau nggak kaya nggak mungkin sewa studio. Di studio cuma 3 lantai doang. Iya. Kena lu kan? PT. Katanya keras, rumahnya 3 lantai. Nah, terus orang keras nggak punya rumah begitu? Ya biasanya kan grassroots bro. Karena kita saking keras jadi orang pada takut sama kita. Ini duit. Gua kira tuh kemarin tadi rumahnya anjing, rumahnya di jalan rumah-rumah kayak dekat Cilincing itu keras banget. Wah menghina nih, ayo. Berarti sih Preja Susan Care. Buka di atas pal. Tapi yang gue mau tanya sama lu, kan banyak orang yang ngambil panggung dengan corona ini. Banyak bro. Banyak banget lah, apalagi lu. Dia nggak pernah ngambil panggung bro. Dia nggak. Apa jubir? Hapusnya harus jadi jubir pemerintah yang gini. Jubir Cipeng. Nah, pendapat lu tentang orang-orang yang bilang, dokter Tita mah pansos doang gitu. Kemarin aja lu sibuk cuci sepatu, sekarang lu sibuk ngurusin corona. Karena mereka belum main terlalu jauh. Oke. Kalau mereka ngikutin gua kayak
Orang-orang yang tahu gue kayak kalau temen lawas kayak gue nggak bisa memaksa orang suka sama gue. Kayak mereka kalau ngulik lebih digging lebih dalam, lebih deeper kayak oh Tirta udah survei di Jakarta 2015, oh Tirta berdaya kesehatan 16, oh Tirta soal UMKM, pegawai anak pang. Jadi kalau mereka ngulik lagi lebih dalam, mereka akan paham. Mereka pahamnya adalah gue dapat popularitas. Ini asal lo tahu ya. Gara-gara gue berteriak soal COVID, toko gue cuman buka sekali, gue nambah toko baru tuh sebulan sekali. Biasa sebulan gue nambah 2. Kontrak gue di 3 brand lokal putus. Terus ketiga, gue diancam di beberapa orang kayak nyokap bokap gue di Solo dapat ancaman tiap jam 3 pagi sampai jam 4 pagi sama sebulan terakhir. Terus kayak mobil gue kemarin diteror dengan dipecah BM-nya di bulan Juni ya Pak ya. Tembak Pak. Itu Ditembak. ya, Belum puasa. Gosipnya sih kayak gitu, karena kasusnya berhenti P23. Jadi kalau gue bilang popularitas itu adalah justru suatu hal yang gue kecewa, karena ketika gue semakin populer, gue nggak bisa bersuara dengan sesuka gue. Di bulan Januari follower gue 600.000, gue udah verified dari 2019, gue Evan, gue mau berteriak apapun, mau soal kesehatan, mau soal UMKM, itu ranah gue. Tapi di sekarang gara-gara COVID, ketika gue populer, gue berteriak apapun malah banyak tir jangan kayak gini, nanti banyak ini. Jadi menurut gue adalah yang hal satu-satunya hal gue kecewa dari COVID adalah popularitas. Gue lebih pengen donasi follower gue malah. Kalau bisa donasi follower, gue donasi follower cuy. Karena gue males banget punya follower banyak, tapi ujung-ujungnya adalah gue nggak bisa bersuara suka gue. Nah, sampai pada satu fase di bulan September gue udah lihat teman-teman gue pada bangkrut. Pun satu teman gue yang gue paham dia kaya raya banget, akhirnya dead stock, dia utang 64 miliar dari gara-gara COVID. Akhirnya disitulah gue, yaudah bodo amat sama follower gue. Utang 64 miliar. Ya karena mereka udah produksi sepatu tapi nggak bisa dijual sampai 7 bulan. Jadi kalau gue bilang, lu kalau mau ngambil popularitas gue, ambil aja, santai-santai aja. Toko gue banyak. Oh shit. Toko gue banyak, pokoknya gue 300, bisnis gue 17. Terus sombong terus lo. Iya. Terus Kagak sombong. Terus gue juga udah finance freedom, jadi gue nggak butuh pantos lagi. Kalau lu mau popularitas kayak Lutfi yang teriak aja, gue kasih follower juga nggak masalah. Untuk beberapa kayak ada beberapa industri online, kayak korporasi yang akhirnya takut gara-gara gue bersuara terus. Kayak banyak influencer kita tuh main aman dan gue nggak bisa untuk menyalahkan mereka karena mereka makan dari situ. Tapi yang gue sakit hati adalah, yang buat gue bersuara sakit hati itu adalah ketika temen gue itu ngambil job pariwisata ke Bali. Iya. Itu gue kesal banget. Kenapa? Siapa tuh? Siapa tuh? Banyak. banyak. Lu cek aja hashtag Wonderful Indonesia. Kalau bisa ada follower yang banyak ke Bali, terus hashtag-hashtagnya pro Indonesia banget, ya lu pikir pakai logika lah. Bali kondisi lagi chaos. Seminyak hancur, terus jaring di penjara, di sana ekonomi merosot sampai minus 11%. Terus lu nyuruh orang berwisata ke Bali, di Sanur, lu enak lu dibayarin anjing. Iya. Kapan kita Pak? Iya, jadi gua bilang itu titik dimana gua kayak ya semua orang butuh duit lah, tapi nggak gitu juga. Karena orang Bali lebih berhak mendapatkan uang itu daripada elunya. Itu ranah gua kenapa akhirnya wah ini nggak adil deh. Mentang-mentang kita punya follower main aman, akhirnya semua orang pengen ngambil duitnya itu. Nah dari titik itulah gua sadar, oh ternyata pemerintah banyak menggunakan influencer itu untuk nutupi aib. Yang gua bersuara aja. Gua punya amanah untuk follower gua. Dan akhirnya gua bersuara lagi dari 5 hari lalu. Ya udah, kalau mau tantangan Tirta hoax, gue bisa sebar semua influencernya, tapi lu siap nggak disikat sama orang semuanya? Kan gue punya hati juga, kalau gue sebar nama-namanya orang yang influencer pariwisata ini, habis 4 hari disikat sama satu Indonesia pasti. Anjing lu ketika orang susah payah lu malah jalan-jalan, pasti itu. Karena kalau jalan-jalan pakai duit sendiri nggak apa-apa ya, dibayarin duit negara coy. Terus kondisinya orang-orang disuruh di rumah, di jalan-jalan. Nah itu yang gua paling absurd ya, kayak di Bali itu semua orang disuruh di rumah karena COVID lagi naik. Terus lu jalan-jalan nyuruh orang ke Bali, padahal Bali lagi naik COVID-nya. Di Seminyak sepi, lu nyuruh ke Sanur. Jadi menurut gua kayak absurd. Harusnya kalau lu mau pro ya, lu nyuruh orang ke Seminyak. Dan orang Bali lebih berhak duit itu bro daripada kita. Jadi kalau orang mau egois tentang uang semua, harusnya negara jadi chaos. Udah kayak capres. Nah, itu nih, aku nanya sama lu. Lu kan dulu karirnya dari skincare, terus support lokal brand, sekarang peduli ke corona, sekarang lu ke Capres, Pilpres 2081. Gua nggak tahu, nanti 81 mati dulu. 2081. Jadi kalau dari gua tuh, nih,
Capres itu kalau lo amatin adalah sebuah bentuk komunikasi satir dan sarkasem tapi tertata. Kenapa gue mengangkat capres itu adalah satu, ketika gue bersuara soal musik, dokter kok ngomong soal musik sih? Ketika gue bersuara soal politik, dokter kok ngomong politik sih? Karena lo tuh nakes sama cuci sepatu aja. Iya. Satu, Jaring ngomong soal covid, lu ngurus musik aja. Iya. Anjing ngomong soal covid, lu ngurus saya soal musik. Ya kalau kayak gitu caranya, di mana freedom of speech, bro? Benar. Orang bebas berbicara, seabsurd apapun orang berbicara, itu hak dia. Tergantung lu mau percaya apa enggak. Kalau lu percaya, lu goblok. Kalau dia emang absurd, kalau lu nggak percaya, yaudah. Tergantung lu memilih channel. Nah, menurut gua, ketika seseorang berbicara harus menjadi politisi, itu nggak sah. Akhirnya gua membentuk, ya udahlah kalau emang semua politisi berbicara, ya gua jadi politisi aja sekalian. Totalitas, nggak mau jadi caleg, capres aja sekalian. Kenapa? Karena ketika negara kita krisis ekonomi, krisis kesehatan, pilkada tetap dilanjutin dengan alasan politik. Ya, aku kecewa di situ. Ya udah, aku sekalian. Gue udah tahu kok capres itu syarat utama 40 tahun. Gue menuju 2024. Yang it means gue kalah. Ya pasti kalah syarat umur. Tapi gue mengajarkan ke kalian anak muda, percuma lu nggak usah bodoh amat lah, lu mau punya backup siapapun. Kalau lu punya niat untuk bersuara, bersuara aja. Gue udah pasti kalah aja bersuara. Kenapa? Karena gue yakin mungkin suatu saat atau gue ditangkap atau gue dijemput, Instagram gue hilang atau gue kalah, dia kepolorokan, at least selama hidup gue pernah menggunakan hak bersuara gue. That's freedom of speech, bro. Ditanggung kok. Ketika ada UU ITE untuk menanggung mengebiri hak freedom of speech kita, nggak akan ada demokrasi, itu sosialis. Gue menggunakan freedom of speech gue gak peduli, karena menurut gue UU ITE hanya mengebiri hak berbicara gue. Kayak Jerry itu. Dalam pilpres ini pun lu juga mau collab sama Aldi Taher. Oh, Aldi Taher menurut gue akan menjadi menteri telekomunikasi. Kan dia absurd juga, ada logo Dia pinter branding, bro. La TV gitu. Itu pinter branding, bro. Oh iya. Itu adalah orang. Kalau lu mau mikir Aldi Taher, absurd, ya kan? Tapi lu mikirnya adalah viral gak? Viral. Pinter gak? Pinter. Lumayan. Yang goblok berarti siapa? Yang viralin. Ya kan? Ini kan soal perkara freedom of speech. Dia berbicara, lu channelnya. Kalau lu viralin dan lu hina, dia yang seneng. Kan Aldi itu orang nyalan ya. Jadi kalau gue bilang Aldi itu keras banget. Dia udah tahu dia bakal dibully, tapi dia hanya peduli viralnya. Yang penting dia dibicarain. Simpel kan? Bermasalah sekarang orang-orang tuh terlalu melihat karir lu apa, kerjaan lu apa, baru lu bebas bersuara. Nah itu yang berulang. Kalau orang dijudge bahwa lu musisi, berarti lu hanya berhak berbicara musik. Lu tinggal ke Cina aja sosialis. Betul. Ini freedom of speech, bro. Benar. Ini kan negara demokrasi, kita republik. Kalau kayak misal lu berbicara kesehatan, apakah kau melarang? Kagak. Lu ini berhak ngomong. Gue gak akan, tergantung masyarakat percaya apa enggak. Kayak contoh kemarin Pak Haji bilang obat COVID, ada yang percaya. Yang dipertanyakan adalah berarti orang yang percaya ini kemakan omongannya Pak Haji. Bahkan harusnya jadi refleksi buat kita, kok bisa orang Kemenkes malah kalah sama orang kayak gini. Harusnya orang kayak Pak Haji itu menjadi kita pelajarin kok dia bisa membuat orang percaya. Jadi freedom of speech aja, lu hargai, respect aja. Jadi apapun kerjanya, apapun karirnya, Tetap bacot. tetap bacot. Dokter Tirta 2020. King of bacot. Bacot terus dia emang. Yoi. Berarti emang nggak ada masalah mau siapapun itu harus berani. Ya harus speak up. Soalnya orang sekarang anak muda kasihan, bro. Kalau gue lihat gara-gara kemarin Jerry ketangkep, Ahmad Dhani kena. Jadi ada orang mau ngeritik pun ada pakai fake account. Itulah kenapa banyak muncul fake account. Kenapa? Karena mereka takut kalau pakai akun real itu akan disikat sama UIT ini. Gitu. Jadi kalau gue bilang freedom of speech itu adalah menurut gue harus menjadi sebuah dasar gimana lu bisa respect pendapat orang. Kalau pendapat orang itu menurut lu jelek dan asal, tidak perlu lu judgmental, yang lu tinggal gak dengerin. Simple. Itu kayak 5 tahun lalu ada Yonglek sama Oka Arin lagi viral perkara kata-kata kotor. Terus orang viralin. Sekarang mereka viral. Gara-gara siapa? Yang viralin dulu. Kalau lu nggak suka, yaudah nggak usah ditonton. Simple. Nah menurut gue itu masalahnya, anak-anak muda sekarang tuh takut kena komentar netizen, kena komentar hujatan dari orang lain. Nah, lu nih sebagai orang yang sering membacot dan sering dihujat, gimana cara lu ngatasin komentar-komentar hate speech kalau it's just a social media, man. Namanya social media. Just make it having fun aja. Gua bicara dengan Coki ya, Coki dan Muslim itu kemarin ngobrol sama gua kayak orang benci sama gua, terus so what? Hidup gua tetap lanjut, makan gua tetap 3 kali sehari, medsos tinggal buka, udah selesai. Tidak perlu take it serious karena ya itu udah resiko yang
udah harus lu jalanin karena lu bersuara kayak gitu. Kalau lu mau main aman ya gini deh, lu lihat Atta Halilintar, dia kurang main aman apa lagi? Dia udah kata-kata sopan, terus lucu, tidak pernah aneh-aneh, tetap ada yang hujat. Orang main aman aja dihujat, apalagi orang kayak Coki Muslim. Jadi menurut gua ya, ketika ada yang hujat, udah take it slow aja, udah resiko bro. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau lu akan sadar akan hal itu kan? Ya, aku sadarnya gara-gara kemarin yang tragedi Holy Week gua viral, gua rangkulan terus viral, terus gua dihujat terus-terusan, sampai akhirnya gua ditelepon sama siapa namanya Marcel, Rigen, sama Coki, sama Uus. Tir, reaksi lu berlebih-lebihan. Oh ya udah, terus ada ya wis. Kalau masalah komentar hate speech dan segala macamnya sih it's okay. Permasalahan ini kalau ada ancaman kayak dibunuh lah, apa kayak teman-teman lo tadi Coki Muslim kan pernah diancam dibunuh. Kita juga pernah ya. Iya. Nah, mungkin orang-orang itu kan belum siap untuk menerima ancaman itu ketika mereka bersuara. Gimana tuh? Kalau lu kan ya, kalau gua sih itu tergantung mental, itulah disebutnya ya keras-kerasan mental lah. Kalau gue bilang, gue dulu ketika ke Jakarta pertama kali 2015, gue diingetin, Tir, Jakarta itu keras bagi orang yang lembek. Ya udah, tergantung mental lo ya. Kalau mental lo keras ya lo Jakartanya yang lembek. Buktinya sekarang ya gue keras-kerasan, kayak gue diancam dibunuh, gue samperin. Pernah gue satu ketika, mungkin lo tahu kisah gue akan bongkar di Pangpol, gue masih ingat, gue ditai-tai orang, gue masih ingat di bulan Desember 2019. Gue di story, anjing lu Tir, tai lu, kesini kalau berani ke sebuah coffee shop di Pangpol. Ya udah gue samperin ada 14 orang, gue tampol diganti orang. Lu baru turun semua HP itu langsung. Semua gue turun HP. Terus gue mikir, katanya anak Jaksel, bilang pakai HP. Baru turun mau diviralin. Baru mau turun, ini Tirta mau berantem. Yang nantang siapa? Ini serius, tapi orangnya udah damai. Tapi ini serius di coffee shop di Pangpol, coffee shop kecil itu tapi keren, namanya ada kayak senja-senjanya. Bilik senja. Oh iya, bilik senja. Gue ditantang bilik senja, terus orang di sana story semua. Si Brian datang, pong. Ya lu mau visum aja, Bu ITE, ayo kuat-kuatan sidang aja. Terus begitu gue story, viral kan? Dia story, gue nggak story apapun. HP gue tipikal kalau ditantang nggak main HP gue. Ini cowok men, kayak kalau lu nantang ya gue samperin. Perkara kalah menang, babak belur apa enggak? Belakangan, yang penting lu nantang gue dateng. Terus begitu dia story, tim gue dateng, si Ucok, Daniel dateng, 4 orang dateng, kicep bubar. Iya, kalau gue kayak gitu, itu belum datang sama ormas. Bela gue kan ada 3 ormas sama 4 ormas tempat gue teman-teman ya. Gua tuh kalau datang bisa chaos bro. Gua kalau udah rusuh banget. Karena zaman SMA kayak gitu. Jadi kalau gua bilang ya cowok tuh kayak gitu. Jadi di zaman dulu kita berantem selesai ya. Zaman sekarang berantem viral. Ngapain coba? Karena Inggris kalau misalnya diterusin dan dia nggak take down, yang lain bakal datang kan follows lu kan teman-teman. Wah gila bro, kalau dia nggak take down itu bisa rusuh bro di situ. Itu sampai yang negur gua anak-anak Pangpol, udah Tir ini kan lingkungan orang gitu. Jadi kalau menurut gua adalah ini yang patut gua pelajari. Kalau lu mau nantang orang ya harus konsisten, tapi kalau lu nggak kuat, jangan menggunakan fake account. Nah, jadi menurut gua adalah kalau lu punya opini, entah itu benar atau salah, dan lu bisa mempertahankan konsistensi lu kayak Jering atau gua, itu bagus. Itu emang harus bagus, karena freedom speech itu akan terbaik kalau lu bisa mempertahankan argumen lu, tanpa harus kata-kata kotor ya, di story, gitu kayak, tai lu, sini lu, nantang, samperin, kicep, nah ya udah selesai, berarti udah jelas. Kalau gua bilang ya, that's meaning kayak Jakarta itu keras kalau lu lembek. Kalau mental lu keras banget, ya lu bisa compare apapun di sini. Itu gara-gara yang kasus yang FNF itu kan? Cuma sepatu dijual. Sepatu doang. Terus ngata-ngatain nantang. Jadi bukan sepatu. Absurd bro emang. Mungkin kebanyakan vodka, tapi udah damai. Setelah itu kayak kita kayak umur 30 tahun kayak gini kayak cewek. Jadi gue bilang ya udahlah. Udah sama-sama gede lah gitu. Iya, makanya gue kalau lihat orang-orang sekarang lebih kayak ada umur 17 tahun terus ngata-ngatain kontol kau bla bla di medsos, gue udah kayak having fun kayak ini paling anak SMP. Gue sampai bocah. Capek waktunya. Tapi dulu lu suka kayak gitu ya? Suka nyamperin gue. Iya, lu di tag dia tinggal di mana dan lu. Gue samperin, gue cari tahu ya. Tapi itu akhirnya gue intinya yang merubah gue adalah Coki Muslim, Uus sama Rigen dan Marcel kayak Tir, stand up comedy itu lebih parah dari lu. Dikata-katainya. Terus begitu gue lihat Coki Muslim diancam dibunuh dan mereka tetap tough banget. Di situ gue dapat poin bahwa ya
take it slow aja di medsos, it's just a social media. Kembali lagi, teman realita lu di dunia nyata. Itu sih gue bilang kayak, ya aku bersuara, ada orang pro, ada orang kontra, itu udah resiko. Kayak fun aja. Jadi buat kopi shop jangan nantang-nantang lagi. Kita jadi kopi keliling lu. Sampai jadinya jadi kopi cup. Gue masih inget kan tiba-tiba yang nantang ya, ayo temuin gue di Billing Senja, gue samperin. Nah, salah nggak kalau gue ribut di sana? Enggak. Terus ownernya datang, minggir lu, jangan ribut di kafe gue. Nah, terus gue langsung absurd. Nah, yang nantang tuh customer lu. Lu datangnya jam berapa tuh? Kalau malam? 8. Kalau emang kafenya rusak, gue ganti. Gue punya duit kok. Toko gue di sana juga. Malam dia tutup kan, namanya Bilik Senja. Senja doang bukanya. Oh, bener. Iya. Halo. Bagus ya, kata VJ emang si Opal otaknya gak sengkleng. VJ yang bilang, VJ loh. VJ bilang hati-hati sama namanya Opal. Kalau otaknya setengah sendok doang. Lu nyokap lu ngidam apa sih coy? Amer ya? Nyokap gua dulu ini ya. Apa ya? Orang baik. Orang baik. Terbukti kan sekarang. Iya loh. Asinya bukan susu, Amer kayaknya. Intisari kayaknya. Dulu rumah gua itu dispenser Amer. Oh iya siap. Belum pernah minum amer hangat kan? Dia seringnya ya pulang kan ini. Di mobil tuh. Nah, pembawaan yang tengil gitu kan. Suka apa ya, maksud gue ngajak ribut orang. Selalu ngegas sih. Selalu Kita tuh ngegas. terkenal dengan orang kalau ngomong Iya. ngegas. Jancok anjing. Sekarang berkurang nih. Enggak kok, tetap Masih ya? tetap, cuman karena itu popularitas bro. Oh. Kalau gue dulu follower 600.000 per Januari itu masih enak kayak gitu. Masih enak. Followingnya tuh Kan? dulu followingnya 91% cowok semua bro, 9% doang cewek. Sekarang gara-gara COVID, following gue 45% dan ada yang bocah. Nah, popularitas gue di SMP ini anjing kalau gue ngomong kata-kata aneh-aneh. Iya. Sampai ada nyokap bilang kayak gini, temennya nyokap, anaknya tuh ngata-ngatain nyokapnya. Jancok, kamu diajari siapa? Lihat di YouTube-nya Dokter Tirta. Habis. Terus aku bilang, gue malah nyesel punya popularitas kayak gitu, karena nggak bermanfaat. Toko ya, yang nyuci di toko gue tuh emang orang awam yang nggak peduli Tirta apa enggak, toko sepatu gue kotor. Yang beli sepatu yang gue handle pun juga nggak peduli nih yang pakai Tirta apa enggak. Jadi kayak nyesel juga punya popularitas kayak gitu, karena gue literally bukan artis. Tapi banyak kan cowok tuh yang cewek tuh jarang. Apa enggak, kalau sekarang 41% cewek. Oh iya. Dari 41% itu ada yang udah di Ya kan? apa gitu kan? Itu kan attitude. Ya walaupun gue duda, keren, gue attitude. Kali aja yang ngirim pap gitu, dok periksa dong. Iya. Dadokku deg-degan. Petir saya kena-kena. Berisik. Balik ke karir lo sebagai dokter. Maksud gua dokter tuh di mana-mana kayak halus banget ngomongnya gitu kan. Kayak halus kurang jauh nanti anjing. Dokter gua kan puskesmas soalnya. Gue nggak pernah dokter mahal. Dokter baik doang. Iya. Sama dokter itu tuh. Dokter Martin. Iya. Jangan lu nih lokal brand. Oh iya. Dokter Kevin. Nah, kenapa dari personal lo yang tengil ini lo memilih sebagai seorang dokter? Karena gue pada waktu kecil gue kena TBC, jadi umur 8 tahun gue kena TBC, sembuhnya baru umur 9. Dari situ gue sakit-sakitan, kena penyakit ISPA tuh baik banget, dari bronkitis, bronkiolitis, tonsilitis, stomatitis, laringitis, baik banget. Sampai akhirnya aku pengen jadi dokter di situ. Tapi emang figur gue emang ya seperti ini, sulit untuk diperintah, baik dari SMA, SD, SMP sampai kampus pun kayak gini. Cuman sebenarnya tuh banyak dokter-dokter yang juga seperti ini pak. Banyak, cuman nggak viral di medsos saja. Dan itu salah satu beberapa teman-teman gua. Jadi ada yang operasi harus pakai musik Metallica. Itu ada sih. Iya itu dokter Tejo. Dokter Tejo spesialis bedah di Sarjito, dia kalau operasi pakai Metallica musiknya. Jadi kayak sebenarnya banyak dokter seperti ini. Ada dokter THT di Lampung yang emang pecinta musik popang juga. Kalau teman gue satunya senior gue di rumah sakit UGM malah rambutnya dicat warna pink.
Ada yang warna kuning, ada yang biru. Jadi menurut gue banyak seperti itu tapi nggak viral aja. Karena mereka have fun dengan caranya. Kan yang penting pasien sembuh, pasien senang, akrab sama kita. Kalau lu harus fashionable gitu. Gue fashionable, gue dari awal kalau di dinas, dari kuliah pun sepatu pasti ganti-ganti terus. Tapi lu dari kuliah udah kayak gitu setelah dari? Udah dari SMA. Warna-warna gitu. Kagak anjing. Dari dinas. Dari dinas. Dari gitu. pas dinas Dari pas kedokteran aja. dinas, dari pas dinas, bukan pas kuliah. Pas kuliah kan temennya itu kalau nggak ke ya ke nyebrang dikit ke FT atau FVP kan ya kayak gitu-gitu. Nah kalau tato nih? Gua udah dari di Jakarta. Ketika gue tidur di jalan itu. Oh di tato. Itu kan kenal sama jalan anak-anak punk lah. Punk itu kan sebenarnya sebuah pilihan hidup ya, bukan musik lah, bukannya minta-minta juga bukan, tapi emang pilihan hidup mereka, lifestyle, dan akhirnya ngajarin gua. Terus akhirnya tato gua semua berarti. Ada yang ini itu jantung di kaki kiri, piston di kaki kanan, dance meaning kayak kalau lu capek, kaki lu capek pun lu nggak boleh karena ada motornya. Naga ini karena emang eyang gua siurnya naga. Kalau yang teratai itu biar emosi gue stabil. Ini monster Jepang jaga gue kalau dari hal keburukan. Di belakang ada logo dokter tapi gue kasih mata. Mata ini it means kayak musuh terbesar lo adalah temen lu sendiri yang bisa nusuk lu dari belakang. Jadi dia akan temen lu yang musuh dari belakang. Ada filosofi extender. YBA Liverpool. Semua harus ada filosofinya, jadi bukan buat keren-kerenan. Nggak ngasal ya? Itu show lu naga ya? Gue babi. Yang gua nih. Oh ya? Gua kambing. Oh lu? Tadi kira Lucifer ya? Kambing gini, baju penyembah setan. Jadi akhirnya malah seru, tapi sekarang gue udah gak mutusin nambah karena gue kan divorce tapi gue ada anak 2, jadi mereka udah tanya, takutnya anak gue niru-niru di waktu muda, jadi gue udah mulai untuk stop itu. Lu punya anak 2 berarti? Anak lu pernah kena ancaman juga dari orang? Ya kalau ancaman gila sih, jadi bokap nyokap gue ngerasain semenjak gue bersuara kenceng tuh mereka sering diteror jam 3 sampai 4 pagi, telepon fiktif yang kayak anak lu asu, gua awas kamu terus dilempar batu. Kalau anak-anak gua cuma mantan bini gua, nyokapnya yang diteror lewat DM sama buzzer-buzzer gitu. Cewek yang sekarang juga kena teror juga? Juga kena teror. Selalu kayak gitu, kayak ya at least karena kalau lu berbuat, kalau lu nggak bisa nyerang ini pasti akan nyerang sekelilingnya. Itu udah resiko kan? Oh iya, itu udah pasti tuh kayak gitu. Iya, udah pasti. Kenapa lu memilih personal lu yang kayak gitu, yang untuk gampang lah di-hack sama orang gitu? Kan banyak hal-hal lain yang kalau lu bagi positif kayak gitu, tapi lu lebih milih ke arah rebel. Itu gua belajarnya dari filosofi surfer. Surfer itu selancar selalu memilih ombak yang keren, keras. Kalau lu pakai ombak yang tenang, ya lu nggak akan dapat peaknya. Ketika lu mengambil sebuah tindakan yang beresiko, selalu ada akhir yang bagus, bro. Jadi kalau gua selalu mengambil yang beresiko karena gua tahu akhir yang beresiko ini selalu menghasilkan hal yang memuaskan yang bisa dinilai pakai uang. Jadi kalau lu anak muda lu ngambil jalan aman doang ya itu that's your choice. Cuma bagi gua hidup lu cuma sekali, men. Lebih baik pernah nakal daripada telat nakal. Lebih baik pernah nakal daripada telat nakal. Iya, daripada lu nikah tapi lu malah melakukan kenakalan-kenakalan. Dan lebih baik lu ngegas di waktu seperti itu. Gua ngerasain itu, men. Gua nikah di waktu muda banget, umur 23. Kepalang sange ya? Ya anjing kok. Gak kuat. Cerai gua umur 28. Cerai lu umur 28. Jadi di sini gua mikir ya nikah bukan sekedar, gua disitu belajar bahwa nikah bukan sekedar soal duit tapi soal kesiapan mental. Bener. Sama jago goyang apa kagak? Mental apa enggak? Masalahnya itu tuh nggak jago goyang dikit nyari yang lain. Namanya juga laki, suka pijet nih ketahuan. Mana my place? Kelapa Gading. Fortune nih. Ya Alexis kan tutup dari Banyak. mereka gerebek tuh Kelapa Gading. Untuk bukan nemu lu di sana. Kita di sana, cuma kita lagi beli rokok untuk aman. Jadi dipijitin tempat rokok. Jadi gitu. Jadi kenapa lu membeli untuk di-hack? Karena lu berani ngambil resiko. Ya, take risk karena kembali lagi kalau lu mengambil sesuatu yang beresiko pasti akan ada goal bagus di akhirnya. Benar. Dan menurut gua untuk bisnis lu juga lu ngambil resiko ya. Iya, untuk bisnis cuci sepatu tuh resiko banget, tapi akhirnya gua pengembangan itu sekarang ya orang akhirnya cuci sepatu semua dan banyak orang terinspired dari bisnis ini. Banyak orang juga buat bisnis jenis dan senang-senang aja gua. Karena kalau balapan sendirian gak seru. Gua butuh kompetitor juga untuk menjadi cerminan cowok apa usaha gua maju. Berarti lu bisa kayak ngebilang ke orang kalau lu adalah trendsetter tukang cuci sepatu pertama di Indonesia. Oh benar, gua bisa bilang itu karena 7 tahun lalu gak ada kayak gitu kan. Gak ada. Berarti lu visioner nih untuk Visioner gua. Nanti kedepannya kan ada orang mainstream yang pengen di-hit. Oh iya.
Tapi untuk yang pengen diet, gue bukan orang pertama. Ada Yonglek, ada Okarin duluan. Gue nomor 3 berarti. Iya. Permasalahan bisnis lo gitu dan segala macam, lu sangat mensupport lokal brand. Iya. Dan tapi lu juga make brand luar nggak? Iya pakai. Gue pengennya tuh lokal brand, bukan kayak jamet-jamet yang pakai brand lokal A sampai Z harus lokal semua, itu enggak. Karena gue nggak pernah lihat lu pakai baju catur. Lu pikir anak rel aja. Ini lu pakai lokal apa aja nih? Ini Yeezy, Soul Vacation, ini Dickies luar. Jadi gue pengennya ngajarin adalah brand lokal tuh akan tetap bagus kalau dipadukan dengan brand luar. Jadi jangan terlalu overpriced. Gue paling gak suka overpriced kayak sepatu Kompas overpriced. Aneh gitu loh kayak. Ya lu bicara realita, murah bagus udah that's it. Gak usah terlalu overpriced. Jelek bagus ya bagus. Lu nggak pakai baju yang BB bling bling ini? Cabe-cabean BKT ya. Anjing anak BKT. Gila banget, BB bling bling anjing. BKT banget anjing. BB anjing BB bling bling. Kayak terus rambutnya potong sini merah-merah. Tasnya ini guys. Jajannya kerang. Makanya pada bau kerang. Danau. Jadi lo nggak ada masalah tentang ya gue walaupun gue super lokal brand, gue tetap pakai brand-brand luar. Gak masalah karena menurut gue kalau terlalu overpriced malah menurunnya esensi dari lokal brand itu sendiri baru. Setuju. Jadi buat lo juga yang nggak punya duit jangan gaya-gayaan mabuk mahal. Anjing udah lalu pakai air cuka aja. Cuka apa? Iya. Kelas banget ini. Kalau nggak pakai disto lo, right? Bisa dibilang kan lo influencer bagi anak muda zaman sekarang dong, benar dong? Iya, terus dari gaya lo, gaya berpakaian lo gitu. Dan pertanyaan nggak selesai anjing gue kayak gitu. Tiberak. Terus. Ini skripsi gua. Terus. Kan gua lupa yang nanya yang mana ya. Ini iya. Pasti pernah dong ngelakuin hal-hal nakal karena kan gua pernah baca suatu artikel lu pernah tinggal di Blok M setahun sama preman-preman Blok M gitu. Iya. Nah, hal apa yang lu pelajari di situ gitu? Dan hal nakal apa sih yang paling parah lu lakuin? Banyak kalau gua alhamdulillah gak pernah ngobat. Gua pure, gua clean. Jadi kalau gua clean, kalau yang paling nakal kayak ya main cewek di waktu muda pastilah. Terus ya kaya di waktu umur 20-an, gak pernah utang, punya rumah, punya mobil, ya lu tau lah pasti kayak apa lah sama itu. Gue gak munafik juga, jadi ketika anak gue cowok suatu saat main cewek, aduh kayak papa aja. Ngegas lah kayak bapak. Terus kedua kayak berantem ya pastilah, mukulin gitu. Judi gak pernah sih alhamdulillah. Tapi yang paling parah tuh ada di SMA. Gue mukulin guru gue sendiri. Lu mukulin guru lu? Iya, karena gue gak suka dia nerangin tentang agamanya. Lu kayak Dilan ya? Mukulin guru gitu. Gue gak suka aja kayak ada, itu orang paling parah sih yang gue inget-inget anjing. Ngapain juga gue mukulin guru padahal ya sah-sah aja ya ngomong ya. Ya namanya anak muda ya, di SMA sih paling parah. Mukulin guru, mukulin. Kalau yang di Bandung paling parah, jadi gue lagi mabok banget di Bandung. Terus itu pas zamannya gue susah kayak masih belasan cabang dan punya duit lah. Terus gue makan di bubur bejo, masih ingat? Bubur bejo. Gue gak inget, pokoknya ada tukang parkir, gak tau apa-apa gue pukulin. Rebe. Anjing gue belum gue gak inget apa-apa itu. Gue inget, emang rusuh, karena itulah gue menghindari vodka lagi. Oh, jadi yang bikin lu rusuh tuh vodka? Iya, gue akuin vodka itu ngebikin gue rusuh banget. Itu akhirnya sekarang gue mikir kalau gue minum pun gue sekarang hanya membatasi untuk whisky dan wine putih aja. Tapi dulu tuh lu juga dibully juga sih, kan lu kan campuran Jawa dan Oh iya, dari SD. Gue mendapat hal seperti ini karena di SD gue kan Jawa Cina, jadi di SD ketika terakhir di pelatihan Cina di Solo, gue bisa tuh dibully. Tapi dari situlah gue bertemu, yang nerima gue adalah anak-anak kampung di Baturan. Nah dari situ rebel gue muncul. Oh Solo tuh juga waktu 98 juga. Ini nyokap gue nyaris mati coy, cuma dikasih pilihan, lu loncat, diperkosa atau dibakar. Gak ada yang bagus pilihannya. Nyokap gue pilih loncat di lantai 2, patah dulunya. Nyokap gue yang Cina kan, kalau bokap gue kan Jawa. Dari situ gue dihidupin dan gue belajar sama anak-anak kampung mengenai ilmu survive di situ. Dari situlah gue rebel dan gue lebih ke kekerasan di situ. Memang gue di Jakarta dikenalnya memang rusuh pada waktu itu, suka nyari masalah dan kesalahannya itu aja. Jadi kalau nggak cari ribut, mabuk ya cari main cewek udah. Tapi kalau nipu orang alhamdulillah enggak. Kalau narkoba juga enggak. Karena gue masih partneran sama banyak polisi kan. Berarti lu mabuk kagak rusuh iya ya? Iya.
Anjing gitu. Itu parah sih kalau kena vodka parah gue paling nggak bisa. Gue dulu suka banget kayak Gregus langsung bread. Wah, satu botol di bengkel, aduh di bengkel sekarang apa namanya Fable gitu terus turun. iya. Pasti rusuh di bawah. Satu botol Pakai bisa juga. sendiri. Iya, Yang bayar orang kan? Gulanya gue pikir Jakarta keras, maboknya di mana, ulangnya sama siapa? Nyanyiin orang dulu banget. Ketawa umurnya. Jangan dibacain lah dong. Nah, itulah. Kalau gue kan yang zaman nakal apa sih kalau di Jakarta gue apa banget kan tipikal gue di sini adalah lu mabok pertama Inggris dulu lah, kedua sampai naik. Terus tinggal masuk ke daerah bengkel atau kayak beer hall atau kayak ya tempat-tempat bir kayak gitu. Terus cuma minum 1 gelas terus check-in di sana. Jadi yang penting Foursquare di situ lah. Ya gitu lah. Kalau sekarang kan udah ada HW, udah ada gitu kan, udah ada kayak gitu. Kalau naik level dikit ya minimal kalau yang nakal-nakal koko-koko ke kota lah. 1001 Kolo, klasik lah, dapat cewek banyak. Bongkar semua stadion udah tutup. Pulang masuk Selasa, pulang Kamis. Oh ya, cek. Kita nggak usah munafik terus. Tapi kalau sekarang minimal ya Sofia lah, Los, Sky, RTL. Ini tuh udah tua soalnya. Berarti orang aja. Dulu DWP cuma datang bayar doang. Sekarang VIP paling atas ngapain? Ya Allah, anak muda zaman Anak sekarang. muda ya Allah. Tuh pasti dibungkus. Gue sama. Jadi gue sekarang kalau sama temen gue kan, gue kalau temen gue misal ke sebuah lounge gitu kan, ada anak muda umur 22 tahun cowok, ceweknya 1, cowoknya 3. Terus gue taruhan, gue tuh cowok mana yang bawa pulang ceweknya? Enggak. Gue taruhan yang bawa pulang yang itu. Selalu bener gue. Karena gue kayak gitu dulu. Udah tahu tuh formulanya. Formula apa? Kayak gini. Sepi. Pesan sana 1 koktail. Koktail. Meja sana sepi, ngobrol yuk. Mabok. Pulang sama siapa mau diantar nggak? Ada mobil kok. Nggak perlu grab. Mobilnya mau ini kunci sih, maaf ya, mobilku cuma 2 pintu. Oh kamu kerja apa? Mobil bak ya? Iya benar. Terus kayak gini. Rumah di mana? Lumayan apartemen. Mana? Menteng. Cewek udah mikir gini. Kerja apa? Toko 20 sih. Udah apa? Tas, mobil, ini apartemen mau dibayarin. Koko banget anjing. Dari Koko. Nggak ada masa depan ya. Jadi nakal-nakal kayak gitu dan gue ngerasain tapi anehnya emang kalau lu nggak kuat tapi lebih parah Bandung, Pak. Iya. Kalau menurut gue separah-parahnya kota banyak anak cewek ke orang tua yang jangan mulai Jakarta nanti rusak. Gue bisa bilang nih lebih parah kehidupan di Bandung, Pak. Iya. Karena kalau di Jakarta itu rootnya adalah masih ada bar, masih apa itu kan. Kalau di Bandung itu adalah statement kalau lu player, lu gaul. Iya. Kalau gini beda, lu mabok lu gaul. Kayak mabuk sama kawan-kawan. Kalau di Bandung nggak beda. Ini cuma revisi loh ya, gue bukan diskreditkan tapi realitanya kayak gitu. Setahu gua nih. Kan lu langgatan Saritem kan? Enggak lah. Ada bantekannya dokter. Ada. Lu gua lihat pijet di Venetian gua. Kok tahu? Di Pascal nih gua lihat. Makanya PSBB hilang terus. Pijetnya di Bandung. Emang ini kan PSBB. Ya kayak kalau anak muda ya gua ngerti lah, paling mampir pijet gitu kan. Ya tahu sama tahu mentok Delta, My Place. Ini Ada sensor yang mahal, sih. ada yang Nah, mahal. kita emang nggak ada sensor di sini. Gua lah gak munafik, semua rata-rata gitu. Kalau ada yang bilang cowok pengen saya menginginkan cewek yang soleha. Buset aja. Lu ya cewek anjing. Kebanyakan orang brengsek pengen yang baik. Kayak menurut gua ya gua ngerti lah lu pacaran tuh gua yakin pasti lu pengen gratis jadi gak usah munafik lah. Gak usah terlalu sok suci aja. Serius. Karena yang gua ambil sekarang PSBB tuh pijit skala besar-besaran. Ya benar kan udah pijet ke kos-kosan. Iya, benar. Lebih murah malah. 350.000. Short time kalau long time. Kok tahu sih? Ya kita kan survei, Survei. zaman anak muda. Survei. Saya udah tua sekarang, saya udah Kan surveinya di Kaskus. Boleh kan? Rate-nya berapa nih? Mantap Dan. MR gimana kan? MR gimana kan? Mantap suhu. Mantap suhu, MR gimana? Daerah gini kan, keluar ini Sofa terapis. Ayo ngaku lu semua aja.
udah tua, jadi gua tahu kenakalan lu. Alah, nongkrong kelihatan banget kalau anak muda baru nakal tuh keliling-keliling dulu. Gua pesen gitu di batas dia caper dan sebagainya. Lu kalau mau dapet cewek kayak gitu, caranya kayak gini. Terus gimana bang? Caranya cool. Oh cool bang ya bang. Sini bawa gelas, kasih ke dia. Ngomongnya gimana bang? Gimana kabar? Cantik banget kamu hari ini. Nggak langsung to the point ngewe yuk kan? Lu pikir kali jodoh zaman dulu? Itu fakta. Jadi hati-hati ketika anak cewek. Kalau lu punya anak cewek nih, gue bilang ya, kalau lu punya anak cewek, hati-hatilah ketika anak cewek lu tuh udah kayak gini. Pak, aku mau belajar kelompok jam berapa? Jam 10 malam. Tugas apa banyak banget ya? Iya Pak, tapi pulangnya jam 4. Lu lihat mukanya dong. Dan kalau gue bilang buat orang tua cowok, kalau lu mau tahu cewek lu bener apa enggak, jangan lihat cowoknya siapa, lihat chatnya dia sama temen ceweknya. Iya. Bongkar chat sama temen ceweknya, nah di situ akan tahu berapa kali anak lu ngewe. Kamu sama Rio berapa kali? 2. Apa kayak gini? Gokil men, lu ganteng banget. Gua mana setengah sama dia, gila gua baper. Salah dong, nggak kayak gitu kalau cewek. Enak ya. Gila gua mana setengah sama dia, gila baper gua sama dia. Gini. Kalau cowok ngomong gimana ya? Biasa. Anjing. Besok ganti lagi. Besoknya kencing nanah nih. Itu parah ya, itu makanya gue bilang kayak sampai sisi tipsi ngeluarin lagu kan gaya bercinta kan. Iya. Ya itu menurut gue emang relate banget dengan kehidupan sekarang. Gue suka banget tuh lagu sisi alkohol dan gaya bercinta tuh menurut gue adalah emang realitanya kayak gitu, jadi gak usah munafik men. Kalau ada yang bilang nikah menghindari zina tuh goblok. Benar. Fakta rata-rata yang mengatakan itu zina semua juga. Iya sih. Setuju. Jadi pesan lu buat anak muda nih biar gak kena penyakit kelamin bagaimana itu dok? Pakai pengaman. Pakai pengaman. Bersih anjing. Itu jangan perkara enaknya. Pakai APD. Sama masker, kontol masker itu. Laminating aja. Anjing di laminating. Pipih dong aja. Jadi kalau gue bilang ya itu realita yang di lapangan sih. Benar. Lapangan ya emang kayak gitu. Tapi rata-rata orang bertobat tuh setelah umur 28 karena enough. Akhirnya mereka pada satu sesi anjing gue wasting money, wasting time buat kayak ginian. Nah sekarang tuh ada pertanyaan dari netizen gue nih. Apa? Dia bilang, dok tolong turunin harga reseller Jordan X Dior. Iya. Itu gimana? Dia bingung. Pendapat lu dengan reseller lah, kayak Kompasnya dijual sampai 4 juta. Iya. Gimana? Gampang, lu ajak COD salon ya, lu culik. Turunin harganya atau gue baca. Solusi kan? Solusi. Banyak caranya kan? Benar. Bukan halang-halangnya kan? Benar. Benar jawabannya itu. Jadi lu ancem bro di sini. Permasalahannya cuma 2. Lu berani masuk penjara, apa kedua lu ngobrol sama dokter Tirta. Nah gitu. Jadi di situ lah. Jadi buat lu yang harap reseller diturunin, mending lu Mustahil men. Udahlah bergaya aja sesuai dompet anjing. Kenapa sih? Kalau mampunya emang lu belinya Kasogi nggak usah ngarep. Karena Capung ya, pakai capung deh. udah bergaya aja sesuai itu karena menurut gua cowok itu dikenal bukan dari pakainya doang, Tapi dari gaya bicaranya. Kalau gua tanya sama cewek-cewek ya, yang pertama ganteng emang sih. Iya. Ganteng tuh menyelesaikan masalah, tapi kedua cewek-cewek itu nyari cowok yang emang mereka bisa ngomong, humor dan emang mengerti gaya omongannya. Percuma ganteng tapi goblok. Kalau nggak bisa diajak ngomong. Tapi kalau cewek-cewek SMA umur 17, goblok apa yang penting ganteng. Iya. Karena itu menjadi status, gue pernah ngewe lu sama ketua angkatan. berarti gaya nggak penting buat cowok. Menurut gua selengean nggak apa-apa sih. Jadi terserah diri itu be yourself and never surrender. Shredder. Tapi gaya lu keren banget. Memang. Parah. Panutan lu siapa sih dalam bergaya? Uya. Bukan. Siapa? Menurut panutan gua, Raffi Ahmad. Oh, berarti lu pakai jeans Rans. Gitu. Terus gua suka banget gaya Raffi Ahmad karena dia
ya lihat mantannya cantik semua. Iyalah. Iya. Siapa yang nggak tahu mantannya kan? Ya sampai sekarang bagus. Langsung ke pertanyaan terakhir. Jangan disebutin dong. Gak apa-apa, gak usah disensor anjing. Pas. Baju lu tuh loh. Nah, sebagai pebisnis ulung gitu kan pasti lu jago. Pemulung. Ulung. Oh iya. Lu jangan ngomongin pekerjaan lu. Iya. Pasti lu jago-jaga finansial lu dong. Iya, Finansial lu bener. Anak muda sekarang tuh susah buat jaga finansial. Dikit-dikit punya duit mabok, Iya. punya duit BO. Iya. Gimana cara? Kagak lah. Itu lo dulu. Itu lu dulu. Kalau gue sih gini men, kalau mabok selama tuh bareng-bareng dan murah, gue lebih enak. Yang gue nggak suka adalah sesuai lagunya Fish. Duitnya habis buat ngopi aja. Nah, sekarang gue belak-belakan. Iya, benar. Ngopi, boba tuh 50.000. 50.000 dapat intisnya. Dapet. Iya. Bisa dibagi 3 orang nggak? Bisa. Mending mabok apa ngopi? Mending intisari campur boba. Iya. Double. Double. Sama cookies and cream. Iya. Salah. Salah lu. Kurang pinter ternyata. Kurang jauh banget. Kurang jauh. Yang penting kalau gue bilang bergaya sesuai budget. Oh, iya. Jadi misalkan lu punya gaji X itu, ya lu kalau bisa 20% gaji lu tuh tabung dulu. Jadi misal gaji gue 4 juta nih, 800.000 tuh nggak usah diutek-utek, ditabung. Jadi sisa 3,2 itu yang lu buat hidup. Jadi ketika lu tiba-tiba kayak pandemi ini, lu masih punya tabungan untuk survive. Jangan gali lubang tutup lubang, itu kesalahan anak muda di Jakarta ya. Jadi Iya. kayak senang-senang dulu di awal, akhir-akhir makan Indomie, sarden, utang. Iya. Terus utang, ujung-ujungnya jual diri anjing. Sumpah Pak, banyak kayak gitu. Terakhir nih, terakhir. Oke. Pesan lu buat anak muda di Indonesia. Kalau pesan gue buat anak muda di Indonesia adalah dari manapun lu berada, lu jangan pernah tuh berhenti bermimpi. Kayak anjing gue lahir di daerah kayak Karanganyar kayak gue nggak bisa sukses kayak teman gue di Jakarta itu nggak ada. Harusnya intinya lu berjuang sesuai dengan cita-cita lu aja, bermimpi aja, dan jangan pernah menjadikan orang lain jadi panutan berlebihan. Kayak gue pengen kayak Tirta, gue pengen kayak Nadiem Makarim, gue pengen kayak Mas Sandiaga. Kagak bisa, karena kesuksesan orang beda-beda Pak. Harusnya lu jadi diri lu sendiri. Yo, bingung sampai nama Sulender. Thank you Dokter Tirta udah main-main ke Jakarta Keras. Emang kita paling. Gue nggak dibayar ya podcast ini. Enggak lah. Ada kok 60 juta dolar anjing. Anjing. Satpol PP nih Dokter Tirta. Iya Rame-rame deh. Ini nggak bakal pulang kok dia Pak. Tangkapnya langsung selaw. Kemarin gue bawa hati dia tadi. Belum pernah ada orang bunuh pakai raket. John Wick. Thank you bro. Thank you.